termasuk di KPPU ya. Saya juga cukup lama, 3 tahun. 2008 2007 ya jadi konsultan KPPU. Oh, jadi sebelumnya udah jadi konsultan KPPU. Selalulah berinteraksi, aktiflah di organisasi, itulah kata kunci karir Anda ke depan. Menariknya, tiba-tiba ketika berkarir ingin dosen, tiba-tiba Pak Kodrat masuk ke dunia yang bagi orang dosen yang anggap di luar itu gitu. Masuk ke KPPU gitu. 3 tahun terakhir ya Pak? Sebetulnya enggak juga ya. Enggak juga? Saya tahun 2006 pada saat saya di Bandung menjadi sekretaris lembaga penelitian, ya, CEDS, LP3E itu, CEDS, yang di bawah fakultas, di bawah jurusan. Iya. Saya sudah banyak berkecimpung di dunia pengambil kebijakan. Itu di BKF ya, zamannya Pak gitu. Di Bappenas pada saat Jadi 2006 tuh udah mulai ini ya. Saya udah banyak kebijakan dan udah banyak berkecimpung dengan dunia pengambil kebijakan. Saya pernah juga jadi wakil direktur di lembaga kantornya Prof. Romli ya. Prof. Romli ya. Ahli tata negara ya? Ahli hukum pidana. Pidana Prof. Romli ya. Ya dari situlah sebetulnya saya pikir kiprah kita dalam kebijakan, termasuk di KPPU ya. Saya juga cukup lama, 3 tahun. 2008 2007 ya jadi konsultan KPPU. Oh, jadi sebelumnya udah jadi konsultan KPPU. Jadi kita banyak terlibat lah di berbagai macam pengambilan kebijakan melalui warna-warna akademis dan ilmiah dalam pengambilan keputusan. Saya kira itu. Dan akhirnya masuk. Ya pada saat ke KPPU juga lucu juga ya. Terus saya ingat saya lagi sama apa yang memotivasi Pak Kodrat untuk memutuskan waktu itu lucu itu. Saya waktu itu lagi di Brunei dengan Pak Ridwan Kamil, wali kota Bandung. Masih wali kota ya? Tiba-tiba ditelepon oleh Anawir mengingatkan, ayo Mas Kodrat daftar, ini ada pembukaan komisioner baru KPPU. Oh, oke Mas, tapi saya lagi di Brunei. Diperpanjang kok, pulang ke Indonesia daftar. Jadi saya terlambat tuh daftarnya. Motivasi saya apa waktu itu? Ya tadi ya, saya pikir saya udah lama berkecimpung di dunia penelitian, dunia konsultasi, memberikan masukan lewat riset-riset, lewat policy paper kepada para pengambil kebijakan. Kapan saya jadi pengambil kebijakan sendiri? Ya, saya kira itu pemikiran yang sangat simpel. Ya. Jadi saya sudah cukup banyak pengalaman memberikan landasan pengambil kebijakan. Dipakai atau tidak saya terserah. Yang penting kita udah memberikan lewat cara ini ya. Tapi kapan saya menjadi pengambil kebijakan? Saya kira itu yang menjadikan. Dan memang kembali tadi relasi teman, kalau nggak diingetin sama Pak Nawir saya juga nggak tahu. Iya ya, itu poinnya garis itunya. Pak Nawir itu kan bekas sekjen, bekas komisi, sebenarnya belum nggak ada keinginan ya. Awalnya KPPU itu nggak terlalu ini ya gitu. Oke. Saya lagi menikmati tinggal di Bandung. Sekarang jadi dosen, dari dosen. Oh ya teman-teman, sebelum lebih jauh lagi ingin tahu KPPU itu apa sih? Oh iya. Biar kita tahu. KPPU itu takutnya nanti tentang ini lah, Komisi Pemilihan Umum lagi gitu. KPPU itu kepanjangan dari singkatan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ya. Gitu. Berdiri tahun 2000. Itu adalah lembaga pertama di era formasi. Lembaga pertama. Lembaga negara bantu pertama. Lembaga negara bantu pertama. Jadi belum ada KPK, belum ada KPU, masih belum ada. Yang pertama ya KPPU. Tugasnya apa? Tugasnya mengawasi persaingan usaha agar sehat, agar tidak ada monopoli. Zaman waktu Orba itu banyak konglomerasi. Ya. Satu keluarga, satu orang, satu kelompok itu bisa punya usaha menggurita di hampir segala bidang, sehingga menutup kesempatan bagi pihak-pihak lain untuk ikut di dalamnya. KPPU ini adalah amanat reformasi yang mengusung bagaimana ada
kesempatan yang sama, keadilan yang sama untuk semua masyarakat Indonesia. Awal reformasi udah begitu ya, udah punya semangatnya begitu. penyemangatnya udah ini ya. Jadi KPPU ini Itu dari zaman presiden apa berarti ya, Pak Habibie atau Pak Habibie udah maju ide itu ya. Luar biasa Pak Habibie. Nah, walaupun memang tidak langsung ya. Tidak sebeken KPK mungkin ya. Iya. Orang mungkin tidak umum karena memang objeknya ya pelaku usaha dan pelaku usaha besar ya. Kalau pelaku usaha kecil bahkan beberapa kita kecualikan ya, UMKM, koperasi yang sifatnya memang membutuhkan kerjasama, kolaborasi, koordinasi antar mereka itu kita kecualikan. Tapi kalau yang besar-besar praktek itu kita sebut persekongkolan. Oh, namanya persekongkolan. itu yang kita awasi. KPPU juga bukan hanya mengawasi dalam kacamata kayak apa watchdog gitu. Ya, kita juga adalah lembaga semi hukum. Kita bisa menginvestigasi, kita bisa meneliti, kita bisa menuntut, dan kita bisa menghukum komplit. Jadi udah jadi eksekutif yudikatif juga Ya. berarti. Jadi kita badan semi lagi, semi yudikatif. Nah itu menarik tuh, belum berarti di lembaga tuh baru kita aja yang kayak gitu ya? Enggak, semua negara dimanapun KPPU-nya biasanya. Maksudnya lembaga negara di Indonesia itu yang Oh iya, yudikatif, mungkin hanya kami eksekutif tuh, gitu ya. ya. Mungkin hanya di Indonesia hanya KPPU yang punya fungsi lead biktut, lead penyelidikan, bahkan sampai ke penuntutan, bahkan komplit sampai menghukum. Jadi sekarang dulu dosen, sekarang udah jadi plus hakim juga dong. Iya, jadi pengadil ya, bukan hakim, Pengadil. Adil. Jadi nah apa ya bedanya, jadi orang yang dari dosen terus masuk ke orang pengambil kebijakan berarti banyak belajar lagi dong ya Pak Kodat ya? Ya mungkin belajarnya nggak banyak sih, karena kan sudah terbiasa dengan dunia pengambil kebijakan. Okay. Walaupun yang agak berbeda mungkin tadi ya masalah kadi, saya nggak nyangka juga di KPPU saya menjadi kadi. Karena untuk bisa adil kita juga harus bisa adil terhadap diri sendiri dan keluarga. Ya, saya paham waktu saya banyak untuk kerjaan ya, dengan anak-anak di rumah, dengan keluarga kurang sekali porsinya. Dan saya harus adil mengadili sebuah perkara persaing usaha. Ya agak menantang. Setelah diberikan amanah jadi ketua komisi Pak Kodat, apa visinya atau sekilas untuk harapannya dengan targetnya Pak Kodat apa? Saya kan ngomong amanah nih ya. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Jangan hianati Tuhanmu, jangan hianati Rasulmu, jangan hianati amanahmu padahal kamu tahu. Itu berat tuh ya. Jadi ini kan amanah itu kan kata kerja sebetulnya, atau dia ada kata sifat juga, amanah, amin ya. Oh saya dibaca al-amin ya. Jadi amanah itu dipercaya atau terpercaya. Di sisi lain kata benda adjektif bahwa amanah itu kepercayaan, ya kita harus jalankan kepercayaan yang diberikan ya. Dan jangan dihianati ya. Di Al-Anfal 28-nya bahkan lebih parah katanya. Yang biasanya membuat kita hianat terhadap amanah itu adalah keluarga dan anak-anak. Anak-anakku dan istrimu adalah. Jadi ini berat bagi saya ya, karena tadi sudah banyak mengorbankan keluarga untuk karir dengan cara tadi ya, interaksi yang sangat terbatas lah dibandingkan dengan mungkin keluarga-keluarga lain yang tiap hari ketemu. Kalau saya kan banyak kan Jakarta, balik ke Jakarta. Sekarang mungkin amanahnya lebih berat, dan yakin dari hati yang paling dalam saya juga merasakan, wah saya akan tambah susah dengan anak-anak dan keluarga. Tapi intinya dari Al-Anfal itu saya tahu bahwa amanah itu sangat luhur, ya, sangat tinggi derajatnya, bahkan disamakan dengan bagaimana kita mengimani terhadap Tuhan dan Rasulnya. Disamakan tuh. Bayangkan aja, jangan hianati Tuhanmu, jangan Rasulmu, dan jangan hianati amanahmu. Padahal itu berarti sesuatu yang berat. Nah ini yang mungkin bukan saya yakin ya, tapi saya minta didoakan juga oleh Om Elva bahwa untuk menjalankan pada pada tugas ini sebetulnya bagian dari amanah yang saya harus tidak hianati.
Pesan untuk generasi muda anak milenial sekarang untuk biar karirnya atau mencapai tujuannya, goalnya, impiannya tercapai, ada pesan? Ini menarik nih. Kesatu ya, akademik record kalian bukan segalanya. Yang menentukan nanti karir kalian ke depan sebetulnya tadi ketetapan hati sebetulnya. Dan itu kalau bisa as early as you can lah. Ya, jadi jangan terlambat. Nanti setelah habis kuliah baru bingung apa yang jadi apa. Enggak, sebisa mungkin sejak SMA atau pada saat lepas SMA pastikan gitu ya. Tapi juga satu hal lagi yang tidak kalah penting selain memang sudah harus ada ketetapan hati. Kedua, selalulah berinteraksi, aktiflah di organisasi. Itulah kata kunci karir Anda ke depan. Makin banyak kita memiliki hubungan baik dengan banyak orang, dan itu biasanya diolah dalam organisasi ya, maka kita bisa belajar banyak tentang cara apa memimpin, cara leadership, cara memanage, cara berinteraksi, cara memahami pemikiran perasaan orang. Itu bekal yang tidak kita dapatkan langsung di bangku sekolah atau kuliah ya. Itu sekolah hidup, itu sekolah kehidupan ya. Jadi kalau Anda anak milenial mager, senangnya mager, ya saya nggak bisa komen. Mager. Apa malas gerak. Mager. Ya. Saya nggak bisa komen karena bagi saya itu bukan hidup saya. Jadi nggak bisa mendewakan internet ya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya. Kalaupun memang internet menjadi salah satu wacana atau media, ya boleh. Salah satu aja ya? Media dengan banyak individu lain dalam lagi organisasi. Ya. Jadi bukan sebuah objek, tapi sebuah media wahana untuk mencari objek. Jadi kalau misalkan saya berorganisasi melalui chat, ya silahkan. Artinya kan dia tetap berorganisasi ya. Gitu. Itu kata kunci yang penting buat teman-teman yang milenial. Kalau mager di rumah, udah saya nggak komen deh. Bukan bilang bahwa mager itu Anda nggak berhasil, bukan. Okay. Tapi dengan mager, then you will have more problem and trouble to get what you want in the future. Jadi be active, do something, bukan hanya untuk kalian sendiri ya, buat teman-teman, tapi juga buat orang lain gitu. Sosial ya berarti ya. Betul, manfaatkan waktu Anda, energi Anda ya, untuk mungkin apa yang Anda ingin. Ada juga yang bisa diberikan pada orang banyak. Itu kata kuncinya. Terakhir Pak Kodrat, pesan buat atau impian buat anak-anak Pak Kodrat? Waduh, anak-anak kan punya duda sendiri ya. Kalau kata orang, apakah anakmu adalah prototipmu? Betul. Saya bilang enggak, karena kan ada ibunya. Ya. Dan akan banyak gen-gen yang juga bercampur aduk dari nenek moyang kita, plus lingkungan. Ya. Jadi saya sih selalu menekankan pada anak saya, jangan pernah berpikir ada beban bahwa kalian harus seperti orang tua. Jadilah diri sendiri ya, di dunia apapun ya, di dalam karir apapun, jangan terpaku pada karir yang orang tua telah ambil. Kedua ya, dari pengalaman saya katakan sama dengan tadi pesannya ya, be active. Saya punya anak cebong itu mageran orang bilang, well you have to stop this kind of behavior, karena pada saat kuliah ya nggak bisa mager, karena kita hidup dengan orang lain. Jadi harapan saya sih ke anak-anak, karena tadi yang saya pahami, semua orang punya jalan hidup dan tujuan hidupnya sendiri. Saya tugasnya seorang bapak, tugasnya lebih berat di ibu sih. Bagi saya hanya bagaimana memenuhi tugas saya, sama mungkin seperti orang tua di dunia manapun ya, mengantarkan anak-anak menjadi manusia dewasa yang punya tanggung jawab lebih tinggi untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi kalau saya sih harusnya memang kita seperti di luar negeri, umur 17 tahun ya nyerewak sendiri harusnya. Kalau sekolah ya kita bayari orang tuanya karena kita menghantarkan gitu ya. Tapi untuk hidupnya kalau bisa sih harusnya
Nggak tahu deh kita ini anak sampai lulus S2 aja masih orang tua. Tapi ya itu Habitnya kan, beda. habitnya beda ya. Mungkin merubah itu juga sulit lah. Gitu. Tapi saya tetap dengan dasar tadi bahwa orang tua memang kewajibannya adalah mengantarkan anak-anaknya ke jenjang kedewasaan. Kapan anak-anak itu dewasa? Ya pada saat dia bisa menghidupi dirinya sendiri, pada saat dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia miliki, termasuk mungkin pacarnya, istrinya, dan nanti anak-anak mereka. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kodet atas waktunya, luar biasa sharing pengalamannya sangat berharga sekali. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita Ya, semua. hal yang positif tolong diberikan manfaat, yang negatif kayak merokok dan itu ya itu my bad lah, jangan dicontoh. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.